Shalom, selamat malam buat kita semua, jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak Inang, pemuda, dan anak-anak kami. Dan saat ini kita bertemu kembali di dalam pertonggoan jemaat ini, dan kita disapa firman Tuhan yang menjadi pedoman dan fondasi kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih Tuhan buat anugerah berkat-Mu. Malam hari ini kami bertemu kembali di dalam kebaktian keluarga pertonggoan jemaat-Mu. Kami tetap merindukan kehadiran-Mu di dalam persekutuan kami, di dalam kebersamaan kami di rumah ini, untuk tetap memberkati kami, supaya hidup kami tetap di dalam sukacita sorgawi, dan supaya hidup kami tetap ditopang, dikuatkan, dituntun, diperlengkapi kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan jemaat-Mu yang mendengar dan menerima firman ini di dalam kebenaran Roh Kudus. Pakailah media sosial ini ya Tuhan. Tuhan teguhkan untuk semakin mengobarkan semangat kami sebagai orang beriman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita terima firman Tuhan dari Matius 23 ayat 23 hingga dengan ayat 28. Saya bacakan, demikian firman Tuhan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Demikian pembacaan Alkitab. Jemaat Tuhan, salah satu penekanan dalam kitab Injil adalah bahwa sebagai orang beriman, sebagai pengikut Yesus, panggilan buat kita adalah meneladani Yesus. Bahwa kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita karena Dia telah menebus kita di dalam anugerah-Nya.
Kemudian kita adalah juga muridnya, pengikutnya. Itu yang disebut dengan orang beriman. Sebagai pengikut Yesus, sebagai murid Yesus, kita terpanggil juga meneladani, menuruti, mengikuti apa yang telah diperbuat oleh Tuhan Yesus dan apa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dia kita percaya adalah sumber kasih karunia, tetapi juga dia kita percayai adalah sumber kebenaran yang membangun kehidupan kita benar. Tetapi berkenan dengan topik mingguan malam ini, dia adalah juga sumber keadilan dan kebenaran, supaya kita juga hidup adil dan benar bagi sesama. Adil dalam tindakan, dalam perbuatan. Benar dalam tindakan dan perbuatan. Adil dari dalam, benar dari dalam hati. Jadi tidak berbeda isi dan kemasan, casing dan isi. Tampilan dalam mempengaruhi tampilan luar. Dan kita fokus kepada Yesus, tampilan hidup kita. Itulah yang sebenarnya yang mau kita lihat dari perikop ini. Tuhan Yesus menegur orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang adalah pemimpin-pemimpin agama. Dan tidak pernah memang cocok orang Farisi dan pemimpin agama Yahudi dan ahli-ahli Taurat dengan Tuhan Yesus. Persisnya adalah mereka selalu menentang kaum Farisi dan ahli Taurat. Mereka selalu menentang Tuhan Yesus dan menolak Tuhan Yesus. Yesus tahu itu, ya karena Tuhan kita Maha tahu. Dan itu sebab Matius 23 khususnya dan khotbah buat kita hari ini, malam ini, adalah merupakan teguran Yesus. Teguran Yesus bagi kaum Farisi dan ahli Taurat yang mengingatkan mereka supaya mengutamakan tampilan dari dalam hati, dari dalam jiwa, dari dalam pikiran, bukan tampilan luar. Yang pertama Bapak Ibu, Yesus menegur Farisi dan ahli Taurat. Mereka taat melakukan hukum Taurat, namun inti dari hukum Taurat mereka lupakan dan mereka abaikan, yaitu hidup di dalam keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Dari ayat 23 tadi. Sehingga Yesus menyebutkan, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dan selasih dan adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasihan dan kesetiaan. Bagian terpenting dari hukum Taurat, yang juga bagian terpenting dari firman Tuhan, yaitu kita hidup di dalam keadilan, hidup di dalam belas kasihan dan kesetiaan. Menyatakan itu di kehidupan kita sehari-hari, berbuat adil, bertindak adil, yang didasarkan kepada kebenaran dan kesetiaan. Bukan ketaatan kepada hukum Taurat yang utama. Terlihat taat, tapi tindakan tidak benar. Terlihat beribadah, tapi perilaku tidak berkenan bagi Tuhan. Terlihat benar, terlihat beragama, tetapi tidak bersikap adil, tidak berbuat baik. Jadi sangat sederhana sekali. Yang Tuhan Yesus mau kita taat, setia, melakukan panggilan
hidup ini satu paket. Taat beribadah, tetapi juga melakukan perbuatan baik, perbuatan benar, dan perbuatan belas kasihan. Sehingga Yesus menyatakan yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Jangan abaikan. Apapun itu jangan pernah abaikan. Jangan abaikan. Seolah-olah yang satu lebih penting daripada yang lain. Semuanya satu paket. Isi dan kemasan. Orang yang rajin setia beribadah juga orang yang mau tetap tekun, berbuat baik, berbuat benar, dan berbuat kasih. Lalu yang kedua, Yesus juga menegur mereka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dan menyebut mereka orang-orang munafik. Diibaratkan seperti orang yang membersihkan cawan dan pinggan yang dibersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Membersihkan yang di luar, terlihat bersih, terlihat suci. Cawan dan pinggan, terlihat bersih di luar, dilap, dibersihkan. Tetapi di dalam yang ada adalah yang tidak benar. Teks menyebutkan sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Ini menyangkut sifat dan sikap. Mereka seolah-olah terlihat suci dan terlihat suci karena menguasai hukum Taurat, mengetahui hukum Taurat, mengetahui kebenaran, mengetahui isi kitab suci, mengetahui dan mampu berdebat, mampu menyampaikan itu, mampu berkata-kata tentang itu. Tetapi perilaku tindakan tadi, yaitu sikap yang menyimpang, rakus, dan suka merampas. Ini yang kedua, ditegur oleh Tuhan Yesus, diingatkan. Kalau Yesus mengingatkan kita, tentunya tujuannya adalah untuk perilaku yang baik, perilaku yang semestinya kita nyatakan. Bahwa bukan kita yang membersihkan diri kita supaya bersih di mata orang, tetapi Tuhanlah yang membersihkan. Mari kita berserahkan, mari kita biarkan Tuhan membersihkan, membereskan hati, jiwa, pikiran kita. Teguran ini mengingatkan kita, bukan kita yang menyebutkan diri kita bersih. Tidak seorang pun berhak menyatakan dirinya bersih, suci. Tidak seorang pun. Termasuk hamba Tuhan. Tapi biarlah kita merendahkan diri dan memohon pertolongan Tuhan supaya Dia membersihkan dalamnya diri kita. Itu yang utama ternyata, dalamnya. Sehingga bersih di dalam, tidak lagi suka merampas, tidak suka merampok, tidak suka menginginkan yang tidak miliknya, dan juga tidak rakus. Disebutkan di sini kerakusan, tidak rakus, tidak serakah, tidak tamak. Dan selalu bersyukur. Orang yang telah dibersihkan, dibereskan oleh Tuhan bagian dalam dari dirinya akan selalu bersyukur dan menikmati hidup ini dengan benar. Bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Ini evangeliumnya, sukacitanya. Bersihkanlah dulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Jadi dalamnya diri kita. Lalu berikutnya juga Tuhan Yesus mencela ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Disebutkan mereka sama seperti orang, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih. Menyebutkan sama seperti kuburan yang dilabur putih. Yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran.
Sering sekali memang kuburan itu dicat, dilabur, sehingga terlihat indah. Tetapi di dalamnya diangkat Tuhan Yesus di sini, yaitu di dalam kuburan itu, yaitu tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Tidak ada kehidupan lagi di dalam kuburan. Terlihat indah. Penampilan terlihat indah. Nah, demikian juga ahli Taurat dan orang Farisi. Luarnya terlihat benar di mata orang, tetapi di dalam penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Tidak ada tanda-tanda kehidupan yang benar. Yang ada adalah Yesus menyebutkan seperti tulang belulang, yaitu dunia orang mati. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di kuburan. Dan Yesus mengangkat itu, menyebutkan sama seperti itu kehidupan ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, tidak perlu memoles dan menginginkan pujian dan menginginkan penyebutan orang, sanjungan orang, bahwa kita tampaknya benar. Tampaknya benar di mata orang. Itu tidak perlu. Tapi yang perlu adalah tampaknya benar di mata Tuhan. Yang utama adalah tampaknya benar di mata orang. Kalau sudah benar di mata Tuhan, tentu juga akan benar di mata orang. Benar di mata Tuhan pasti benar di mata orang. Kalau benar di mata orang berarti kita taat, setia kepada Tuhan. Dan itu juga akan membangun sikap kita, membentuk sikap kita. Sehingga kita juga berbuat benar terhadap sesama. Jadi jangan lebih takut disebutkan orang kita tidak benar. Lebih takutlah di hadapan Allah kita masih jauh dari kebenaran. Jauh dari kebenaran, jauh dari keadilan, jauh dari kesetiaan. Lebih takutlah karena itu. Orang yang bergumul dengan kehidupan berimannya, jauh dari kebenaran Tuhan, jauh dari keadilan Tuhan, jauh dari kesetiaan Tuhan, akan memohon pengampunan dan memohon pertolongan Tuhan supaya dituntun di dalam kuasa rohnya. Tuhan menuntun, Tuhan mengajari, dan ini perlu bagi kita saat sekarang ini. Keadaan yang belum berakhir bukanlah kutukan. Jangan katakan ini kutukan. Tapi mari kita menghadapi keadaan yang belum berakhir ini. Semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dan tetap berserah kepada Tuhan supaya bagi kita tetap semangat. Ada semangat. Hati kita serahkan kepada Tuhan. Pikiran kita serahkan kepada Tuhan. Bagian dalam dari pikiran kita, dalamnya hidup kita, dalamnya kehidupan kita, yaitu pikiran kita, perasaan kita serahkan kepada Tuhan. Sehingga Tuhan yang menopang dan menguatkan dan membuat kita tetap berpengharapan. Tidak marah, tidak kecewa, tidak khawatir, tidak cemas, tetapi kita akan menjadi pribadi yang berhikmat, pribadi yang tangguh, pribadi yang kuat dan sabar menghadapi keadaan ini, dan pribadi yang bijak menghadapi keadaan ini. Mari Bapak Ibu dan semua jemaat Tuhan, kalau Tuhan Yesus menegur ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, teguran yang untuk mengingatkan supaya membaharui hidup, supaya menyambut Yesus. Kita juga diingatkan malam hari ini, supaya tetap menyambut Yesus di dalam kehidupan kita, karena Dia adalah Tuhan kita, yang tahu isi hati kita, yang tahu pikiran kita,
yang tahu pergumulan hati kita, yang tahu beban berat kehidupan ini. Mari percayakan kepada Tuhan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, malam hari ini Engkau menegur kami, tetapi juga sekaligus mengingatkan kami supaya kami tetap setia, taat di dalam kehendak-Mu, menuruti firman-Mu, hidup di dalam keadilan, di dalam kebenaran, di dalam belas kasihan, dan di dalam kesetiaan. Bagaimana Tuhan telah menyatakan itu kepada kami sehingga keselamatan itu menjadi milik kami. Mari Bapa, tuntun kami untuk tetap semangat di dalam kehidupan kami sebagai orang beriman, tidak melupakan dan tidak mengabaikan firman-Mu. Sehingga pergumulan seperti apapun yang kami hadapi saat sekarang ini, kami ditopang dan tetap diperbaharui dan tetap dikuatkan oleh kuasa-Mu. Hati kami, pikiran kami, jiwa kami tetap disegarkan oleh kebenaran firman-Mu. Sehingga sukacita itu tetap ada pada kami, pengharapan surgawi tetap ada pada kami, dan kami tetap semangat dalam hidup ini. Bapa di surga, Engkau melihat pergumulan-pergumulan jemaat-Mu. Hanya kepadamu kami berserah. Yang masih di dalam pemulihan dan sakit, Engkau boleh jamah, Engkau boleh sembuhkan, Engkau boleh kuatkan, Engkau boleh berkati makanan, minuman, dan pengobatan dan perawatan. Dan biarlah kami juga semua Tuhan lindungi. Berikan kepada kami Tuhan roh hikmat, supaya kami bijak menyikapi keadaan ini. Supaya kami tetap berserah kepadamu dan kami tetap di dalam lindungan-Mu. Hanya Engkau sandaran kami ya Tuhan. Cukupkan sukacita surgawi bagi kami. Jangan biarkan kami khawatir akan hari esok, apa yang kami makan, apa yang kami minum, apa yang kami perlukan. Engkau maha adil. Engkau maha kasih, Engkau maha baik. Mari cukupkan Bapa keperluan dan kebutuhan hidup kami. Mampukan kami bersemangat, bekerja, berupaya. Tetapi juga mampukan kami ya Tuhan, mampu bersyukur atas apa, seberapapun yang kami terima. Jangan biarkan kami khawatir Tuhan, atas keperluan-keperluan hidup kami. Karena Engkaulah sumber berkat. Jagai juga anak-anak muda, anak-anak Tuhan, hingga yang kecil sekali, bayi-bayi semuanya, anak-anak kami. Yang beserta dengan orang tua dan yang ada di tempat lain. Mari Bapa, biarlah mereka juga di dalam lindungan-Mu. Anak-anak yang berhikmat, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang tekun berjuang dalam hidup, belajar dan sekolah, tetap sungguh-sungguh. Bekerja tetap sungguh-sungguh, mengisi kehidupan dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk orang tua kami lansia di masa tua mereka. Tetap bersemangat, Engkau jagai. Jangan biarkan ada perasaan keterasingan, keterkungkungan. Tetapi sukacita bahagia boleh hadir dan damai surgawi boleh hadir dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk kota kami, negara kami, dan dunia ini. Mari Tuhan Yesus, Engkau buang COVID itu. Engkau melihat keterbatasan kami, kesanggupan kami melawan itu. Mohon ampun Tuhan atas segala dosa dan kekurangan kami. Layakkan kami berseru, layakkan kami Tuhan memohon. Dengarkan seruan-seruan kami, sungguh banyak yang berduka cita, sungguh banyak yang mengeluh, sungguh banyak yang hidup di dalam kecemasan. Mari Tuhan, kuatkan kami semua, bersihkan dunia kami, bumi ini yang adalah ciptaan-Mu.
dengan semua yang ada, segala sesuatu yang ada, bumi, langit, laut, beserta segala isinya. Engkau yang berkuasa, karena Engkau yang menciptakan itu. Mari keajaiban yang dari Tuhan kami mohonkan, Engkau yang membuang COVID itu dari muka bumi ini, dari kami semua. Kami yakin dan kami percaya pertolongan Tuhan pasti nyata. Karena kami berdoa di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.